dilakukan oleh EVOS. Dan last band dari Dewa. Alhamdulillah playoff. Alhamdulillah. Kenapa? Malu? Kenapa malu? Kenapa malu? Loh, Kan gak kelihatan. Kasian mbak sebelahnya dilempar kertas, astagfirullah. Gak usah malu Kak, gak apa-apa. Gak, saltingnya physical attack. Iya makanya. Saltingnya nampol temen ya. Oke, tapi last band dari Dewa mau coba untuk patahin hero-heronya dari Ki. Hero badan depan lagi kah? Ya Garot kaca Hilda ya, karena ada Dangerous Crash. Hilda bakal leluasa banget sih untuk bisa bermain-main dengan menggunakan bush yang tersedia. Oke. Heal-nya semakin deras, setupnya juga semakin enak tentunya buat Angela dan juga Lancelot-nya buat dibukain jalan. Oke, tapi kalau bicara tentang mid lane dari Dewa nih, masih ada Chusin, masih ada Kimi juga, atau Kayaknya aku bakal kasih option yang ofensif aja gak sih, kayak Kadita aja sekalian gak sih? wow, Atau Valen? Valen. Valen juga boleh karena seperti yang kita tahu selama ada Grok, Valentina bakal jadi sosok yang mengerikan sekali. Dan Oke. dia bisa copy ultimate-nya Grok juga Tectonic Charge dengan damage yang lebih masif nantinya. Oke, Kimi di ban dulu. Oh, Valentina kan diambil oleh Dewa. Wah, overkill sih. Over ya. Kayak Radit. Waduh, Radit overkill maksudnya. iya. Tapi kalau Chusin gimana? Kalau Chushin kayaknya lebih masuk akal sih. Cuma semenjak Lunoxnya ditutup ya aku merasa jadinya Dewa nggak ada efek burst loh ini. Oke, berarti kalau misalkan emang mau ngandelin ke arah combo lagi, Varsnya juga masih available. Iya kayaknya Varsha atau wait, Okta Kadita. Okta Kadita? Atau Gimana? Atau Ya. apa dengan hero-hero lainnya lagi, Kagura, Buat Kagura. nge-burst Esmeralda lebih tepatnya. Kagura juga masuk akal. Kadita atau Kagura. Oh, one-one dulu. Buat mematahkan nanti late game Esmeralda ya. Oke. 1-1. Tapi respon dari EVOS. Kemungkinan ini akan ada Esmeraldanya di EXP atau di Gold Lane nih. Esmeralda masih fleksibel, di gold lane juga bisa. Tapi itu hero-nya Sorizo juga kan? Iya. Tapi jujur buat lawan Yuzong agak-agak berat. Selama, gini nih, selama Dewanya last pick-nya nggak Odet, menurutku Dewa masih bisa ngelawan. Tapi kalau emang Dewa last pick-nya Odet, dimakan shield-nya Mesme. Oke. Esme-nya bakal joget, ini ada Swan Song nih. Odet nyanyi, dia joget Esmeralda-nya. Dan Yang dua- digerus darah putihnya dulu itu. Iya darah putihnya dulu hilang tuh udah. Aku ambil dulu punyamu. Ambil ya bang. Pinjam dulu. Tapi Oh, wow, Cloud. dan juga Badang ya. Oke, efek sisi ya. Terutama buat menghentikan Joy juga. Karena seperti kita tahu, Joy ini akan sangat-sangat mudah ditangkap ketika dia terlihat baru mengaktifkan 2 kali dash dari Rhythm of Joy. Oke. Musuh ya musuhnya. Musuh. Musuh banget. Tapi last pick hero dari Okta. Selain Odet pokoknya, Okta. Oke. Selain Odet. Selain ini Varsnya juga jadi susah nih. Terlalu banyak yang bisa ke belakang kan. Iya, karena jujur ya Esmeralda bakal full senyum di sini. Badang juga bakal bebas banget. Jadi kayaknya yang tipe burst deh, boleh ke arah Kadita. Kagura juga ada shieldnya Kagura, ya. iya. Dan Dangerous Grace bagus buat Kagura. Tapi Zuxin, tetap ya. ya. Buat nge-stop Esmeraldanya ya, buat diangkat-angkat Esmeraldanya. Minimal lebih aman lah, dia ada flicker Crimson Beacon nantinya buat menyelamatkan diri kalau kena tabrak-tabrak ke belakang dari Cloud dan juga Lancelot-nya. Tapi apakah ini akan menjadi 2-0 atau EVOS akan menyamakan kedudukan? Nah, itulah akan kita lihat saat lagi ya teman-teman ya. 2-0 atau 1-1 terlebih dahulu. Terlihat Mueza sudah memanjatkan doa tahan di tiap game, tiap match. Selalu terlihat Mueza konsisten. Konsisten ya, karena usaha udah, doa sisanya. Dan kita akan melihat akan seperti apa game yang kedua di match pertama ini. Kalau based on draft, Profesor KB lebih condong kemana? Kalau dari draft, jujur aku lebih condong ke Evo sih. Oke. Oke, Lebih leluasa juga kombonya kan. baik. Ya wes kalau begitu. Aul, kemana? Dewa. Dewa. 1-1 berarti ini ya. Pak Pulung? Apa? Pak Pulung? Siapa aja pokoknya. Ya wes kalau begitu ini dia match pertama di game yang kedua. Land of Dawn berangkat. Let's go! Match point ya bisa kita katakan juga. Untuk Dewa apakah mampu untuk menutup dengan 2-0? Ataukah EVOS akan memaksa nantinya menuju game yang ketiga? Terlihat untuk bagaimana pembawaan menuju ke arah Yuzong di tangan Kin dengan adanya Petrify kali ini head to headnya bersama dengan Esmeralda nih.
Prof. Harus Purify ya tapi ya. Oke. Nah ini juga Erlan Purify karena ya balik lagi di awal akan sangat leluasa bagi One untuk memenangkan landing match-up-nya. Apalagi kalau maksain Inspire. Ini Kin gak lagi mundur apa gimana? Enggak. Dia emang harus maju terus, Pak. Iya. Tuh, minionnya soalnya bakal maju. Dia yang bakal di-freeze nanti kalau nggak buru-buru clear. Betul. Oke. Break tadi terlihat, sementara sekarang Sorizo Yap. masih berjibaku. 1v1 situation. Dari masing-masing romer pun melakukan hal yang sama. Yap, break kembali. Rame ya di EXP Rame, ya, baku rame. hantam terus sih dari tadi kita lihat. Tapi ya memang sama-sama sustain juga, sama-sama punya damage juga soalnya. Jadi keadaannya juga imbang semenjak kedua belah romer ngebantuin ke EXP-nya. Dan ngebiarin adanya Ray justru sneaky picky untuk menyeberang ke area jungle dari Albert, Prof. Nih buat menekan Albertnya ya biar nanti bakal kalah EXP. Dan juga kalah stack dari Battle Retribution ya mungkin. Kalau dari yang dilihat juga Ray kayaknya pengen buru-buru buat menangin gold karena dia butuh item. Jadi balik lagi EXP-nya aman, damai, gak ada battle spell yang ketrigger. Oke, sementara itu sekarang coba lihat apa yang dilakukan oleh Hengki. Masih berhasil tadi mundur. Masih berhasil menyelamatkan diri. Ya itu ya thanks to Fish Break yang akhirnya digali tapi yo. Di tempat yang Albert? berbeda. What? Solo kill. Oke. Kin benar-benar menunjukkan bagaimana aksinya. Wow, solo kill yang terjadi lagi Kin. Benar-benar tidak memberi ampun sama sekali. Dan ini ngebuat dari turtle-nya juga semakin free lagi semenjak tidak ada Albert. Wah, Nagil nih, naga gila ini. Tiba-tiba dia bisa 1v2 loh, itu Petrify. Nagil. Naga gila dia ini. Langsung Albert loh targetnya soalnya. Oke, di tempat yang lain mereka berusaha untuk bisa masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam area defense yang dimiliki oleh EVOS. Tapi Tectonic Charge pun tadi sudah dikeluarkan, tidak sanggup untuk melepaskan diri karena masih ada poin kill yang dapatkan Oke, oleh Erlan. masih ya. Dan ini akan menjadi sebuah bayaran yang cukup baik juga untuk Erlan sebagai asuransi mereka juga nanti untuk di arah mid to the late game. Terutama untuk split push power yang bisa dibawakan juga sama Erlan ya, Prof. Ya Erlan lumayan bisa leading nanti secara landing seperti ini. Ketika dia dapetin assist, ketika nanti dia juga mendapatkan team fight participation, akan sangat membantu sekali tentunya. Terutama bagi EVOS yang sangat butuh momentum nanti untuk bridging late game ya. Karena early game mereka seperti tidak berjalan dengan mulus. Nah loh, ini kayaknya bakal ada tabrakan tapi Erlan masih punya Purify sih. Yap, Erlan masih bisa selamatkan tapi tidak. Untuk waktu yang lama. Ya Purify memang digunakan juga oleh Erlan. Tapi sayangnya yang masuk ini semuanya damage dari Ray juga ya. Kesetrum Ngejar gitu. langsung semuanya. Dan Erlan tumbang. Tapi emang Dibayaran mahal gak sih? dalam keadaan seperti ini emang harus ke gold lane gak sih? Karena dari tadi kan kita udah lihat kan, mereka menang di EXP, mereka menang juga di area jungle-nya. Sementara cuma gold lane nih yang nanti late game-nya bakal jadi ancaman. Dan kita tahu sendiri Cloud dengan Winter Blazing Duet ini yang bakal terancam banyak. Joy bisa terancam, One juga bisa terancam. Oke. Ini kayaknya Winter bakal jadi item yang cukup rame ya. Ya. Sekarang Sorizo langsung lompat ke area terdepan guna untuk bisa mendapatkan super gerakan dari Kin. Tapi Kinnya masih berhasil selamat. Ada satu Dragon yang dikeluarkan dan sekarang Blind. Balikin. Dragon Bomb mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Dia terjun kembali, dia berusaha untuk bisa benar-benar menunggu Buset. kehadiran dari rekan-rekan dan Kin tidak tumbang. Bahkan dia balikin keadaan dan Kin. Wah buset, Kinnya masih ngelawan loh, ada pancingan tadi yang dilakukan. Terus sekarang Sorizo kembali, ada yang jalan di dalam tubuhnya. Namun sekarang keadaan berbeda, di mana sekarang Okta pun hadir. Buset. Guna untuk bisa memberikan bantuan. Ini Kinnya gak tumbang-tumbang, Prof, gila. Ya wajar ya, belum ada efek dari life bane juga. Masih terlalu jauh untuk mendapatkan ke arah dari Glowing One atau item-item sejenisnya. Karena ya first item dari Angela mostly adalah Flash Pot di Oasis. Jadi ya di sini Yuzongnya akan lebih leluas, tapi turtle-nya di-take sama EVOS. Dan sekarang Ray mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam. Tapi ternyata Ray, Retribution benar-benar menunjukkan kelasnya. Kinya terjebak, Kinya masih bisa selamat. Tapi tempat berbeda, malah Ray menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Ada crossbow yang tadi udah langsung diaktifkan. Maybe-nya pun masih berhasil pergi. Tapi Erlan dikejar habis-habisan. Ada sedotan daratan yang harusnya bisa dilakukan oleh Kin. Di tempat yang lain Albert. Albertnya pun masih berhasil kabur tapi tidak untuk waktu yang lama. Intensitas tinggi kembali terjadi ya. Pertukaran kian terlihat. Dan ngebuat akhirnya apa yang coba dibangun sama Dewa United. Ini udah mulai terkejar perlahan oleh EVOS. Walaupun again ya, Retribution ini masih menjadi satu hal yang mengerikan dari Dewa United. Wah tapi dengan adanya team fight tadi yang emang dipaksa sama EVOS ya, game jadi imbang loh. Thanks to Erlan juga yang hadir di sana untuk nge-deal damage sehingga apa yang diberikan sama EVOS sebagai ruangnya itu cukup
Dan sekarang tinggal menunggu waktu nih, apakah EVOS bisa membalikkan keadaan dalam keadaan seperti ini? Karena kalau dilihat dari gamenya yang di awal Kin udah sangat unggul, sekarang udah mulai diimbangin nih. Dan udah mulai diganggu juga biar nanti dia nggak hadir di setup turtle. Iya, walaupun masih agak lama juga ya untuk turtle-nya. Tapi Roundel ini akan menjadi hal yang akan mengganggu kalkulasi dari Dewa United pastinya. Sementara Ya, tapi Ray tidak hadir. Ray-nya memberikan damage dan itu dia konser tunggal langsung dikeluarkan, langsung dinyanyikan. langsung ya. Tapi di era top lane juga udah mulai terjadi keramaian ya, maybe. Tadi sempat terbang dengan crossbow of tank, tapi sayangnya ya belum ada damage yang optimal juga karena selalu bisa di-create dengan hadirnya Roundel bersama dengan passive Oasis ya, Prof. Nah ini dia nih, masalahnya ultimate-nya dari Roundel bakal ready lagi ketika setup nanti di objektif. Jadi menurutku di bagian bottom lane sekalipun ada electrifying beats tadi yang di-trigger, nggak ada masalah. Lihat tuh, ulti, dia keluar. Bentar lagi di turtle setup, bisa teamfight lagi. Oke. Tapi untuk sekarang keadaan kembali tenang. Apa yang udah dilakukan sama EVOS adalah bersabar terlebih dahulu. Dan perlahan ini goldnya ngejar loh. Iya. Dan ini ngebuat dari Kinnya sangat-sangat terdisable. Masih di bawah Wahnin ya. Di tempat yang lain, Retribution kembali berhasil mendapatkan Karo Turtle tersebut. Maka mereka membuat Albert tadi terjebak sedikit, tapi ada satu blessing yang langsung dikeluarkan walaupun belum terlalu optimal. Erlan pun harus mundur di tempat yang lain. Tidak ada poin kill tercipta. Ya ini sebenarnya dari tadi kita ngeliat Kin dan Sorizo juga capek. Dari awal baku pukul ya berdua. Iya, tapi emang butuh sih untuk Sorizo-nya nge-screening terus. Apalagi kan nanti kalau misalkan emang Yuzongnya bebas, udah pasti bakal ada gangguan buat Albert ya. Albert gak bakal bisa leluasa untuk beradu Retribution. Oke, tapi Nah, Muezanya. lepas kali ini ada satu crossbow tank yang bisa diaktifkan. Loh. Dan itu bergerak menuju ke arah Erlan. Karena Ki tadi mundur ke tempat yang jauh lebih aman. Wow, itu kalau ada Inspire kayaknya bahaya banget ya Iya, kayak makanya. tadi. Erlan juga kaget kayak, loh. Bisa habis itu, lah kok gua. Kalau gua, temen gua nih yang ngebuka marknya tiba-tiba. Tapi ya untungnya langsung ke reset ya. Tectonic Sorcery langsung membubarkan EVOS dan juga Dewa. Kayak itu langsung Itu. setup pulang aja. Itu hashtag Erlan kaget itu. Hashtag Erlan kaget. Iya, Erlan shock. Iya, Erlan tidak salah. Yang salah Ki tadi. Ditransfer ya. Crossbow tanknya ditransfer Nggak, loh. hashtag maybe juga kaget kok ke Erlan. Oke, tapi sekarang dari Dewa United mereka kebus banget sih atas objektif turtle yang selalu bisa mereka dapatkan, Bro. Ya udah pasti ya. Boostingan yang dari tadi bikin gamenya jadi nggak seimbang dan EVOS cuma bisa ngimbangin itu gara-gara point kill doang. Cuma masalah utamanya Dewa dari tadi juga belum mendapatkan atau belum utilize apa yang didapatkan dari Turtle. Kayak mereka belum mendapatkan kill, mereka belum ada yang bisa mendapatkan gankingnya. Wih, Yap. Ini dia pertempuran yang akan terjadi kah? Namun tertinggal sendirian Ki-nya. Bisakah selamat? Namun sekarang Ki dipanggil lagi ke area belakang. Dengan ada satu lantern. Yang begitu mengerikan. Dan Rondo pun flicker mau tidak mau masih kejar pula. Ki, yakinkah? Yakin dia memang terjun ke area dalam. Dan masih selamat sejauh ini tapi tidak untuk waktu yang lama. Tapi masih ada maybe. Mencoba untuk bisa mengantarkan damage dan memberi backupan. wah ini Kin, wah tabrak terus ya. Naga tabrak ini udah bener Iya. langsung ya. Ngeri cuy. Dari tadi mainnya emang bener-bener gak ada rem sih dia. Tambeng banget anaknya tambeng. Maju terus semua. Batu ya. Batu. Padahal batunya di Mueza loh. Iya. Lah iya. Yang tambeng dia majulah dikit lagi nih. Gemes kali ya ngelihat dari Rondel juga yang tadi mau coba untuk dikejar. Tapi Turtles yang udah berubah menjadi Lord sekarang. Akankah menjadi objektif berikutnya yang akan diperebutkan? Tapi Ray, item keduanya Holy Crystal-nya udah selesai. Udah pasti nih damage dari Ray bakal eksplosif banget. Dan akhirnya ada penangkal dari Yuzongnya, Glowing One. Iya. Yang ada di tangan dari Roundel. Rondelnya nyeker ternyata. Iya, nyeker dia dari tadi. Makanya kan dikejar kan sama Yuzong. Itu di kolom komen lihat banyak tuh hashtag Erlan kaget tuh. Lucu banget sekali. Kaget. Tapi ya dengan tanpa adanya sepatu ya, ini ngebuat dari Roundel makanya menjadi target yang optimal banget dikejar-kejar sama Kin. Aduh, gak kena tadi Tonrosnya. War Axe juga nih kinnya. Dia bakal semakin lebih deras dari segi spell fame yang bakal didapatkan. Walaupun rasionya juga bakal membuat dia nanti bakal bisa targeting. Mau depan, mau belakang, bisa dia makan semua. Yang penting siapa target petrify-nya. Itu yang harus diperhatikan sama Kin. Oke, Oracle juga udah selesai untuk Sorizo. Sorizo-nya Ya. ditabrak. Oke, sementara sekarang Sorizo harus mundur sedikit. Tapi ada sebuah pergerakan Tectonic Charge. Mendadak hadir, merubah segala dan Erlan kali ini kembali menjadi korban. Coba lihat pergerakan Ki-nya bisa selamat. Tapi Albert masih ada backupan dari Roundel. Yap, dan Kin masih selamat harusnya dengan recall yang dia lakukan juga. Hilang dua pemain dari EVOS. Ini ngebuat Turtle
turtle yang udah berubah jadi Lord ini bakal diamankan oleh Dewa dengan free harusnya. Tar dulu. Albert, enggak ya? Albert. Oke, tapi Albert hadir. Akan menjadi milik siapa? Albert mendapatkan Lord. Akhirnya ya. The baby alien. Iya, itu dia. Seperti biasa ya, dengan split second ketika member dari Dewa harusnya nggak notice. Dan malah diberikan anak tangga. Okta jadi anak tangga pertama. Dan Lord jadi anak tangga kedua. Langsung dieksekusi dengan Thunderous Retribution. Iya, ini juga thanks to Rondel yang ngebuat pastinya dari Albert semakin pede buat tabrak ya. Yap. Ray, dikejar habis-habisan. Ray masih bisa kabur. Masih kabur. Tapi ini sangat-sangat membuat kalkulasi buyar pastinya dengan adanya hard guard dari Rondel dan Lordnya bakal coba untuk ditahan dulu. Ini Royal Rumble kan dari Amit karena terlihat mereka melakukan sebuah team fight besar-besaran. Bersama dengan adanya Lord. Sementara Moeza masih melihat dari kejauhan akan ada satu Tyrant chance lagi mau dikeluarkan tapi Kinya mundur sedikit. Kin menjadi road terdepan. Bergantian Okta mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa player. Yap, dan juga di sini masih belum kelihatan bagaimana momentum dari Maybe untuk crossbow of tank nih. Wah, Dari tadi Maybe- ketahan banget. Maybe butuh banget si Halbert sih. Karena untuk makan depan ya, minimal untuk numbangin Esmeraldanya, dia butuh banget efek life band ini. Karena shieldnya, healnya, itu bakal terus-terusan ada. Dan sekarang udah punya dominance ice juga. Attack speednya akan berkurang lebih. Loh, udah dapat purple-nya. Ya, nyebrang ya. Concentrated energy dari Ray ya. Dia tahu kalau misalkan dia mau team fight lama, dia butuh banget hybrid lifesteal-nya. Dan itu didapatkan dari concentrated energy. Ditambah untuk concentrated energy kan maksimum dari stack 6-nya nanti bakal nambahin magic power-nya dia lagi. Oke, penting ya buat bertahan hidup ya, buat survive pastinya. Tapi untuk sekarang dari goldnya juga udah mulai dikejar perlahan dan seketika EVOS menguasai game ini. Mereka yang ngasih pressure, mereka juga yang akhirnya bisa ngemainin lane-nya dengan mengirimkan Erlan bro. Ya udah pasti, laning jauh ada Cloud. Satu winning condition nambah tuh udah pasti. Tapi buat sekarang ya EVOS emang cuma bisa ngimbanginnya pakai team fight yang kayak tadi. Atau ya main split push aja. Karena kalau tiba-tiba Erlannya digas pas split push, dia tiba-tiba kan ada hard guard. Bisa duluan satu jadinya. Yap, dan di sini juga kayak Ray nggak seleluasa game sebelumnya ya. Di sini udah ada jawabannya banget nih. Di Kate sama Rondel atau bahkan Kinya yang selalu bisa memberikan fist break dengan begitu baik. Menjadi efek stop yang mengerikan untuk Dewa. Perlahan semuanya sudah mulai dikuasai oleh EVOS Vision tapi udah mulai ditabrak. Yap, dan itu ya pergerakan pula dari One tapi barusan pitch crack dibalaskan dengan tectonic charge. Pertempurannya kembali terpisah. Ada satu cross bomb tapi masih bisa dihalau tadi dengan satu cross. Thunderous-nya begitu indah. Mendadak Erlan menjadi korban. Masih ada Ray yang akan siap untuk bisa mengantarkan lagu-lagu kematian begitu mengerikan. Baril langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Sorizo tertinggal sendirian di bagian belakang. Masih ada Ray dan juga Kin yang mencoba untuk bisa mengantarkan damage. Namun pergerakan dari Okta tadi membuat Sorizo harus dipanggil kembali. Dan sekarang pertempuran dan terus-terusan terjadi. Yap, fokus dari Dewa ke outer middle turret tapi thanks to Wind of Nature dari Maybe yang ngebuat dirinya selamat dan bisa ngebalikin keadaan. Wah, ditambah lagi Thunderous tadi ya, penyelamatan dari Albert. Dan sekarang Okta yang dalam ancaman dikejar. Yap, apa yang terjadi? Wow. Hehehe, Okta selamat. Namun, sekarang Sorizo menjadi orang terdepan dan Albert masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena Okta. Tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Ray bisa crossbow tank lalu dihasilkan begitu saja. Damage-nya terbagi, Rondelnya mundur. Dan sekarang giliran Kin mendadak menghancurkan pergerakan Rondel Kin. Tidak bertahan lama, tapi Maybe pun harus bergerak mundur sedikit demi sedikit. Tapi sekarang damage yang dihasilkan sudah cukup untuk bisa menumpangkan siapa berada di bagian depan. Crimson Pekan langsung dikeluarkan begitu saja dari Kinya. Terjebak di bagian belakang Ki. Lejap. Wow, intensitas tinggi yang diperlihatkan teamfight gak berhenti-berhenti yang dilakukan oleh Dewa. Menjadi jawaban pasti Maybe yang akhirnya bisa online. Dan bahkan diacak-acak semuanya bro. Ini diajak perang terus loh. Ini EVOS mau mainin makro, nggak sempet loh ini. Gak sempat ya. Udah berlima duluan Dewanya. Dan lihat, pressure-nya nggak berhenti. Sekarang ada Wishing Lantern juga. Ray bakal jadi ancaman banget untuk Ki atau bahkan Sorizo nanti. Lini depan udah pasti bisa dirontokkan. Ini Om Produser tabung oksigen Om. Bengek gitu kan Iya. saya. Boleh nih, weh, Okta apa yang terjadi bro? Albert sedikit miss tadi. Namun setidaknya pasti sempat bisa mendapatkan lagi karena Okta dan sekarang Maybe dengan crossbow yang langsung dihasilkan. Namun damage yang masuk dalam tubuh dari Sorizo sangat-sangat tidak berasa. Maybe masih berhasil kabur. Tapi masih ada Kin pula di bagian belakang yang harus balik badan. Putar balik dari naganya ya. Jangan sampai menyerahkan nyawa kembali karena upaya dari Dewa untuk bisa using Lordnya masih belum optimal walaupun base turret tengah ini udah hampir banget hancur.
Lagi-lagi crossbow of tank yang terhempas ini sangat-sangat bisa ditanggulangi dengan adanya efek shield, efek heal dan juga flash of the Oasis dari Rondo bro. Makanya ini butuh banget loh buat one-one-nya Maybe. Minimal dapetin si Halbert dulu. Beri ruang sedikit aja, karena udah di momen-momen kayak gini ya buat ngebuka farming gak ada. Wah, apa yang terjadi? Pitchback. Langsung dikeluarkan tapi Ki. Mendadak lejap. Sedikit lagi Ray. Ray-nya berhasil dihancurkan. Maka tuh sekarang Maybe-nya terjebak satu di terakhirnya. Itu dia Rondelnya down. Tapi damage tidak nyambung. Maka tuh sekarang Erlan yang langsung dikejar habis bisa dengan 1 meter 4 dan langsung dikeluarkan Erlan. Erlan terjebak. Triple kill didapatkan Lucky Foreman yang menyisakan Sorizo sendirian. Sorizo mampukah untuk bertahan karena sekarang Dewa akan menggedor defensive EVOS. Oke, defensive EVOS akan terbongkar. Selesai sudah perjalanan dari Dewa dan juga EVOS di match kali ini. 2-0 untuk Dewa United. Prediksi semua mengarah ke Dewa dan belum menjadi curse di game kali ini. Membuat akhirnya momentum yang diciptakan dan teamfight terus-menerus yang selalu diladeni satu sama lain. Mencoba untuk memainkan macro play yang bahkan juga nggak sempat dari EVOS. Ya, split push, winning condition tambahan ketika membawakan Cloud tidak berjalan dengan manis. Cukup terkejut ketika EVOS mencoba untuk membalaskan inisiasi yang didapatkan. Memang mereka men-shutdown Ray. Tapi lihat balasannya, Ki hilang, Albert hilang, dan Erlan. Ya, Erlan bingung, teman-temannya hilang. Itu kayaknya sepanjang 2 game, Kin sekalinya putar balik cuman barusan doang Cuma di baru tengah. satu doang, iya. Sisanya tubruk, maju. Ini yakin ya, walaupun dia dari Filipina, gameplaynya udah brawl banget nih. Udah ternaturalisasi kayaknya. Udah. Ya memang mekanik tinggi juga dan di sini Ini. miss dari Ki nggak sih? Ini ya, let's say emang udah keputusan dari EVOS dong berarti. Mereka pengen komit. Mereka mau coba buat, oke, Dewa terus nih yang bikin inisiasi, kita dong yang bikin inisiasi. Ternyata sekalinya bikin inisiasi, semuanya kacau balau. Gagal ya. Dan di sini juga Erlan udah desperate move pastinya udah. Udah mau bingung mau kemana. Muri udah balik lagi, tabrak. Wah, seru banget sih. Jadi sekarang waktunya kita akan mendengarkan interview dengan Dewa bersama Bude Clara. Kemenangan yang begitu mutlak 2-0 didapatkan oleh Dewa United. Congratulations, match penutupan kalian berhasil ngedapetin kemenangan. Maybe menghadapi EVO sebagai lawan terakhir kalian, gimana Maybe? Ya tenang aja lah di match terakhir bisa menang kan. Soalnya habis lose streak. Yes, tapi ini yang menarik adalah ketika kalian lose streak kemarin itu, tapi ternyata tiba-tiba lolos kemarin. Pada saat match EVOS mendapatkan kemenangan, kalian pun ngedapetin tiket playoff juga. Apa reaksi pada saat di GH? Apa reaksi pada saat di GH? Reaksinya ya seneng lah. Seneng apa? Ya kami juga berterima kasih banget sama EVOS lah kemarin. Karena mereka menang, kalian langsung masuk ke dalam babak playoff. Tapi berterima kasih, tapi kali ini harus menghadapi mereka. Kalian tetap memberikan overall, bisa dibilang ini adalah kisi-kisi juga untuk nanti babak playoff. Berarti bisa ketemu loh. Ya bisa ketemu. Bisa ketemu. Dan sekarang gimana melihat EVOS yang sekarang dan leg pertama hasil berbeda pun kalian dapatkan. Apa nih bedanya leg 1 dan leg kedua untuk Maybe? Tanya temen juga boleh, call a friend, kring. Mungkin lebih prepare aja buat leg 2 kali ya. Lebih prepare, tapi langsung dong. Bude penasaran sama Okta. Ini adalah playoff bersama dengan Dewa United untuk Okta. Iya, alhamdulillah banget Bude bisa playoff juga akhirnya. Akhirnya, cukup dramatis juga kemarin ngedapetin tiket playoff. Apa yang Okta dan teman-teman langsung katakan tuh atau gimana? Ya pas di GH pas lagi scrim teriak-teriakan. Heboh semuanya, Iya happy ya? heboh semua terus kayak ya saling ngucapin terima kasih juga kalau ada player-player EVOS. Langsung ya. Tapi hari ini harus menghadapi mereka di match penutupan. Okta sendiri apakah melihat ini, wah Sorizo dipakai untuk melawan kalian? Iya, udah ekspektasi sih bakal Korija yang main.
Soalnya ngelihat dari match kemarin kan si Swelo yang melawan Navi, mantan tim. Sekarang Sorizo melawan Iya. mantan tim. Tapi kayaknya hasilnya berbeda. Kemarin ngedapetin kemenangan, sekarang udah ganti tapi belum bisa menjadi jawaban Dewa United berarti dong Sorizo. Oh enggak sih Bude, mungkin sekarang kita lebih hoki aja sih Bude. Oke. Tapi kan nggak mungkin dong. Leg pertama hasilnya tidak sebaik ini. Dan leg kedua, Okta sendiri menghadapi EVOS. Apa yang Okta persiapkan? Apalagi ini adalah last match untuk Okta. Persiapan sih nggak ada, cuman kayak sekarang tuh mainnya lebih lepas aja Bude karena udah fix playoff gitu kan. Udah fix playoff dan main begitu lepasnya. Dan udah siap playoff berarti dong Okta? Udah pasti siap Bude. Udah siap. Udah pada siap tapi gimana dengan Mueza? Mueza berhadapan dengan EVOS untuk match penutupan, laga penutupan ini buat Mueza dan ngedapetin tiket playoff. Apakah playstyle Mueza berbeda? Atau ada plan yang kalian rencanakan untuk minggu ini beda tadi? Sama aja sih Bude, kayak biasanya ya alhamdulillah lah. Kemarin kayak EVOS menang lawan Navi terus kita ternyata secure playoff kan. Jadi kayak hari ini mungkin mainnya ya lebih enjoy aja sih sama anak-anak. Lebih enjoy. Dan kalau ngebahas tentang enjoy-enjoyan, ini kan playoff ketemunya bisa jadi EVOS ini udah kisi-kisi kah? Ini kalian sudah untuk menunjukkan kemampuan Dewa United di atas EVOS? Belum sih Bude, masih banyak lah yang harus kita benahin. Kalau kita kemarin juga masih kalah-kalah terus kan nggak konsisten. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita perbaikin lah tiap match kita kesalahan-kesalahannya. Kesalahan-kesalahan karena kita tahu sendiri Dewa United sempat tidak lolos playoff. Moisa juga pernah merasakan pahitnya berada di zona merah. Dan pada akhirnya sekarang bisa berjuang di babak playoff tapi di sisi play-in gimana Moisa? Sisi Dengan play-in, masuk play-in, lewat play-in, bukan playoff. Satu nyawa aja nih. iya ya. Ya kalau bisa kita maksimalin aja sih, kayak berarti di latihannya kita harus lebih try hard lagi, kayak lebih respect lagi sama musuh. Terus kita banyak yang harus kita tingkatin juga satu sama lain buat tim kita ke depannya. Ini belum maksimalnya berarti Dewa masih bisa lebih lagi. Masih Bude, insya Allah. Masih bisa ngegas, tapi yang kayaknya ngegas banget di sini, pertempuran antara Ray dan juga Albert untuk penutupan laga dari Dewa United. Ray menghadapi Albert nih last match, gimana Ray? Jago Albert, tadi makanya susah. Menurutku Albert jago, top 3 jungle lah. Top 3 jungle, berarti siapa aja nih 3? Kairi, Albert, Nail. Oh, kalau Ray nomor berapa? Paling bawah. Bleh. Prit, nggak terima tuh anak Dewa, masa paling bawah. Tapi dengan melawan, kita tahu jungler-jungler yang Ray bilang nanti akan Ray hadapi di babak playoff MPL. Gimana Ray menghadapi jungler-jungler yang kamu bilang di atas 1, 2, 3, Ray paling bawah? Mungkin berarti disuruh lebih kerja keras aja biar bisa menang. Biar bisa menang, tapi kunci kemenangan hari ini apa sih? Budi belum dengar sebenarnya nih. Kunci kemenangan mungkin kita main lebih bagus lah dari EVOS hari ini. Main lebih bagus. Ya, Oke, dan dari segi apa tuh bagusnya? tim play paling dari segi tim playnya. Tapi nyangka gak sih 2-0-in EVOS hari ini? Gak tahu sih, tapi expect-nya menang harusnya. Expect sudah menang. Ya, Oke, berharap terus pastinya kita melihat. Dan kalau dari mungkin one of the newest player, new member for Dewa United, Kin, congratulations, you secure the playoff slot with Dewa United. This is your first season and you got it. ya thank you. We managed to masuk in playoffs even though we struggling last week. Oke, walaupun memang tertati-tati, agak kesulitan, tapi akhirnya bisa ngedapetin tiket playoff. But you say that you guys are struggling before, but how about your playoff? I think we good now. We managed to fix our error. Jadi udah diperbaiki dari error-errornya, dan sekarang pun kita ngelihat
kalau mereka menuju babak playoff. But Kane, do you have anything to say to your family probably in the Philippines or your fans here? Something to say because